Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian fungsi. Fungsi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan di antara dua variabel atau lebih yang nilainya saling tergantung. Bentuk fungsi ada dua. Yang pertama yaitu fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Yang kedua yaitu fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang sama. Nah, kalau membicarakan masalah fungsi, maka ada 3 macam faktor yang perlu diketahui, yaitu yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah suatu besaran-besaran yang sifatnya tidak tetap dan antara masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu bilangan konstan. Bilangan konstan merupakan bilangan tetap. Yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan konstan yang terletak di depan variabel independen dan menjadi satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi ditinjau dari segi bentuk, gambar atau kurvanya yang lazim diterapkan dalam ekonomi dan bisnis, antara lain: yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus, atau dengan kata lain, fungsi yang dalam penggambarannya dalam grafik atau kurvanya akan berbentuk linear atau garis lurus. Fungsi linear hanya memiliki satu variabel bebas. Yang kedua, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel bebas dengan salah satu variabelnya berpangkat 2. Yang ketiga, fungsi kubik. Fungsi kubik adalah fungsi yang memiliki 2 variabel bebas dengan salah satu variabelnya berpangkat 3. Yang keempat, fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang menggunakan operasi perhitungan logaritma. Yang kelima, fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Terima kasih. C. Penerapan fungsi linear dalam ekonomi. 1. Fungsi permintaan. Permintaan tercipta apabila ada keinginan untuk membeli barang atau jasa, tetapi keinginan ini harus disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang atau jasa tersebut. Permintaan memiliki beberapa sifat khusus, diantaranya: A. Fungsi permintaan bersifat negatif. B. Titik pada fungsi permintaan tidak dapat memiliki nilai negatif dan tidak mungkin bernilai tak terhingga atau min. Ini berarti fungsi permintaan selalu terletak di kuadrat 1. C. Fungsi permintaan bisa terbentuk linear atau kurva. D. Fungsi permintaan memiliki fungsi satu-satu. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis, pengganti, dan pelengkap. 3. Pendapatan atau penghasilan konsumen. 4. Perkiraan harga di masa depan. 5. Banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. 2. Fungsi penawaran. Penawaran atau supply merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu. Faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran atau supply antara lain: A. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. B. Tujuan perusahaan. C. Pajak. D. Ketersediaan dan harga barang, pengganti atau pelengkap. E. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firandari akan memaparkan materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang
butuhkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan atau harga produk yang diminta oleh konsumen. Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencari atau menghitung harga keseimbangan dengan jumlah keseimbangan, yaitu dengan cara tabel, kurva menggunakan kurva dan menggunakan pendekatan matematis. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak dan sering disebut pajak negatif. Pengaruh terhadap pajak yang berkebalikan dengan keseimbangan akibat pajak. Subsidi juga dapat bersifat spesifik dan juga profesional. Subsidi ikut berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya harga perkembangan tercipta di pasar lebih rendah daripada keseimbangan sebelum, dan tanpa subsidi jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Dengan subsidi spesifik dan kurva S, penawaran bergeser sejauh ke bawah dengan penggal lebih kecil pada sumbu harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya, yaitu kelima, fungsi biaya. Biaya secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Dalam membicarakan biaya, ada beberapa macam biaya, yaitu biaya total, biaya variabel, biaya tetap, biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya marginal. Dan yang keenam yaitu fungsi pendapatan disposable. Pengertian dari pendapatan disposable atau YD adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu fungsi investasi. Investasi yang dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun swasta tidak terlepas adanya pengaruh bunga atau interest. Kita dapat dibandingkan antara keadaan perekonomian negara Indonesia sebelum dan sesudah krisis berjalan. Saat belum krisis, bunga pinjaman dapat dikatakan relatif rendah sehingga roda perekonomian relatif lancar. Tetapi setelah terjadi krisis yang menyebabkan tingkat suku bunga pinjaman hingga 65% per tahun, roda perekonomian menjadi tersendat atau bahkan sampai keadaan macet. Pembangunan yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta banyak mengalami kerugian.